웃기지 않다. 세탁한 가기 밀려버린 빨래를 토해내고 머린 붕 떠 비스스. 나 빼고 분주한 창밖은 벚꽃마저 바쁘고 한심하기로 복장이 없어도 당장에 내가 내 환생할 리만 해도 쭉 빨아서 곡이라 쓰는 거 딱 죽기보다 싫은데. 그날 이후로 난 이렇게 살고 더는 기타 한 번도 들지 못하고. 그날 이후로 난 이렇게 살아 웃기지 않은데. 오늘만 I love I 시대를 사랑해라 말하고 하면 좀 괜찮을까. Love 원한테야 영감을 받은 척하고 뻔한 것을 써봐도 떨고 떨어져 착진 결국 you So sick of being sober. 널 대한 노래 아닌 척 살아가겠지 오늘 내일 또 모레 지겹지만 쭉 팔아서 곡이나 쓰는 건딱 죽기보다 싫은데. 그날 이후로 난 이렇게 살고 더는 곁 한 번도 들지 못하고. 그날 이후로 난 이렇게 살아. Nama Lubang Buaya merupakan nama daerah atau nama lokasi di sini. Ini yang dijadikan sebagai peristiwa gerakan 30 September, ya, peristiwa sejarah yang sangat kelam buat bangsa kita. Itu peristiwa gerakan 30 September PKI Partai Komunis Indonesia. Luas daripada monumen ini 14,6 hektar yang dulunya merupakan hutan karet yang tidak produktif, ya. Di sebelah belakang kita sana utara adalah ada Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, ya, juga terdapat kawasan militer dari Angkatan Udara. Kalau di depan kita sini adalah arah selatan, itu ada markas besar, ada taman mini, juga ada markas besar TNI, ya. Jadi di sini cukup strategis, ya, secara kemiliteran. Kemudian monumen ini dimulai pembangunannya pada pertengahan Agustus 1967, kemudian baru diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1972. Adapun yang menggagas pembangunan monumen ini adalah dari jajaran Angkatan Darat, ya. Karena para korban dari perwira Angkatan Darat, maka Angkatan Darat ini membuat monumen untuk dijadikan sejarah buat kita, ya. Adapun maksud dan tujuan monumen ini dibangun yang pertama adalah untuk menghargai peristiwa PKI. Tentunya tidak serta-merta, ya, langsung meletus seperti itu, ya. Ada rangkaian peristiwanya yang kita ulas sedikit sebagai gambaran kenapa PKI bisa masuk ke Indonesia, ya. Yang pertama, PKI masuk ke Indonesia itu dimulai pada tahun 1914 yang dibawa oleh bangsa Belanda yang mengisukan waktu itu mengangkat kaum masyarakat kelas bawah, kelas petani dan buruh, yang tujuannya untuk mensejahterakan tanpa memandang golongan. Kemudian seiring berkembangnya waktu semakin berkembang, semakin tumbuh, sehingga pada tahun 1920 yang dibawa oleh Belanda berubah nama menjadi Perserikatan Komunis India, ya. Ini adalah cikal bakal daripada Partai Komunis Indonesia. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1924, ya, Perserikatan Komunis India berubah menjadi Partai Komunis Indonesia yang ketuanya langsung dipimpin oleh Samaun dan Darsono. Itulah cikal bakal perkembangan PKI Indonesia. Mengapa sampai tumbuh sedemikian rupa? Ya karena memang waktu itu tujuannya adalah untuk melawan kaum penjajah, yang kaum kolonialis dan kaum kapitalis. Artinya masyarakat kelas bawah yang tidak mau ditindak melawan terhadap penjajahan, khususnya waktu itu pada zaman penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, ya tahun 45, ya, perkembangan PKI ini cukup signifikan, ya, di Indonesia juga di dunia. Dan Indonesia merupakan perkembangan PKI itu menjadi terbesar ketiga di dunia setelah Rusia,
Cina, kemudian Indonesia itu perkembangan Partai Komunis Indonesia, sehingga Indonesia menjadi target untuk dikomuniskan oleh kaum komunis. Pada tahun 1948 ya, karena sudah puas ya, merasa menganggap Indonesia ini lemah, maka PKI tahun 48 yang dipimpin oleh Musso melakukan pemberontakan yang pertama di Madiun. Nah, ini dampaknya cukup luas buat perkembangan bangsa kita waktu itu. Indonesia yang berdasarkan Pancasila ya, otomatis akan menumpas dan melawan terhadap apa yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, meskipun waktu itu belum ada pelarangan ya dari Partai Komunis Indonesia. Setelah PNI, Masyumi dan Nahdlatul Ulama dan PKI menjadi partai yang terbesar sehingga bisa menguasai di jajaran kabinet pemerintahan Soekarno, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh daripada Partai Komunis Indonesia, sehingga sangat mempengaruhi kehidupan bangsa waktu itu. Dan di tahun 60-an ya, setelah sudah cukup maju dan berkembang, Presiden kita Soekarno antara nasional, kemudian agama dan komunis itu harus disatu padukan. Nah, inilah ajaran yang disampaikan oleh Pak Karno, sehingga sampai Pak Karno meninggal tidak mau membubarkan yang namanya Partai Komunis Indonesia. Nah, di sini Indonesia mempunyai kekuatan yaitu angkatan darat, juga angkatan-angkatan lain seperti angkatan udara dan angkatan laut. Namun yang sangat dominan adalah kekuatan daripada angkatan darat. Nah, ketika tahun 1965 ya, situasi politik yang sedemikian berubah, PKI pun sudah cukup unjuk kekuatannya, maka suatu saat PKI ingin menggulingkan Indonesia, ingin menggulingkan pemerintah Indonesia untuk dijadikan sebagai negara komunis. PKI mengusulkan kepada Indonesia untuk dibentuk angkatan kelima. Apa itu angkatan kelima? Angkatan kelima adalah buruh dan tani yang dipersenjatai. Jumlahnya waktu itu kurang lebih ada 2.700 orang ya, untuk dilatih menjadi sukarelawan untuk bertempur melawan Malaysia. Nah, usulan ini yang ditolak oleh Angkatan Darat, khususnya oleh Jenderal Ahmad Yani yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Nah, usulan yang ditolak ini kemudian diantisipasi lagi oleh guru besar PKI ya, bagaimana supaya bisa masuk dan menguasai Indonesia, maka dihembuskanlah isu Dewan Jenderal. Isu Dewan Jenderal ini yang dihembuskan oleh kelompok PKI bahwa para perwira Angkatan Darat ini ingin menumbangkan pemerintahan Soekarno atau ingin mengkudeta pemerintahan Soekarno. Nah, isu Dewan Jenderal ini menjadi sangat populer sehingga sebagian dari bangsa kita itu ya terpengaruh dengan isu Dewan Jenderal. Nah, di saat itu pula ya kondisi Presiden Soekarno sakit ya, yang sakit dikhawatirkan menimbulkan situasi yang sangat buruk, yaitu apabila Pak Karno meninggal sebagai presiden, nantinya kekuatan atau pengambilan kekuasaan otomatis jatuh kepada Angkatan Darat. Nah, hal ini yang diantisipasi oleh PKI. Nah, sebelum mereka atau sebelum Angkatan Darat mengambil kekuatan daripada Presiden Soekarno, maka dari sinilah PKI mengambil strategi, yaitu melakukan rapat-rapat untuk menggulingkan Angkatan Darat. Untuk menggulingkan Angkatan Darat, mereka khawatir jangan sampai nanti Angkatan Darat itu akan menguasai pemerintahan. Kalau kekuatan Angkatan Darat sudah mengambil pucuk pemerintahan, otomatis PKI akan menjadi sasaran, akan ditumpas habis oleh jajaran Angkatan Darat. Nah, oleh karenanya sebelum itu terjadi, mereka melakukan suatu gerakan pendahuluan. Nah, gerakan pendahuluan ini yang dilakukan digelar atau disebut sebagai gerakan 30 September. Rapat terakhir yang mereka lakukan adalah di Lubang Buaya pada tanggal 29 September. Kemudian menentukan para perwira Angkatan Darat yang harus diamankan oleh PKI. Di antaranya ada Jenderal Nasution, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Syaf Suprapto. Nah, itulah ketujuh perwira Angkatan Darat yang ingin dilenyapkan, yang disebut sebagai Dewan Jenderal, yang menurut PKI adalah para jenderal yang ingin mengkudeta pemerintahan Soekarno. Nah, setelah itu mereka menyusun ya, disebut sebagai gerakan 30 September. Kemudian gerakannya dilakukan pada tanggal 1 Oktober dini hari pagi. Mereka melakukan penculikan yang terhadap pada perwira Angkatan Darat yang sebagai anggotanya yaitu dari pasukan Cakrawirawa, juga ada dari pasukan-pasukan lain, juga ada dari
Kapten Haryono dan Jenderal Egy Pasita. Semua korban atau peserta perwira Angkatan Darat yang diculik dibawa ke lubang buaya, kemudian yang masih hidup dimasukkan ke dalam rumah penyiksaan. Mereka yang masih hidup di sini mengalami intimidasi yang diinterogasi oleh kelompok PKI, dipaksa untuk menandatangani itu Dewan Jenderal. Namun kesemuanya rencana menjadi bubar. Akhirnya yang masih hidup pun dibunuh, dibantai dan dimasukkan ke dalam sumur gua lubang buaya. Itulah sekelumit tentang sejarah G30 SPKI, ya, supaya kita bisa ketahui bahwa sebabnya atau asal usulnya kenapa sampai terjadi seperti itu, ya berawal dari dibentuknya Angkatan Kelima yang tidak setuju ya oleh Angkatan Darat, kemudian dihembuskannya di Dewan Jenderal yang seolah-olah jenderal atau para perwira Angkatan Darat di menguasai pemerintahan, dan satu lagi itu yang Presiden Soekarno yang kondisinya sakit, yang dikhawatirkan akan meninggal, yang menjadi kekhawatiran daripada Partai Komunis Indonesia. Nah, kondisi perwira Angkatan Darat yang meninggal pada peristiwa 1 Oktober diberi gelar sebagai pahlawan revolusi dan pangkatnya dinaikkan satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula. Demikian sepintas untuk peristiwa gerakan tembak. Ada yang bisa ditanyakan barangkali ada ini? Jelas? Setelah ini kita tiga. Lagi satu. Oke, gaya bebas. Gaya bebas. Iya, gaya bebas. Hitungan 1, 2, Bener dikencengin, terkencing benernya. 3. Tarik, ya. Oke, hormat dong, hormat. Ya, silakan hormat. Oke, satu yang cowoknya ikut. 1, 2, 3. Bentar segini. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih adakah semangat di dadamu? Mana? Mana? Pancasila. Siapa kita? Siapa kita?
Lamun lain teteh awewena kelaanan kudu kawin harita. Lamun lain teteh awewena terus terang can hayang jadi bapak. Boro-boro rumah tangga pan geus pugu gawe oge teu boga. Ngan kusabab teteh awewena modal cintaku mah engkewe lah jadina. Syukur geuning hirup aya jalana, najan teu leuwih dahar mah teu kurang. Syukur geuning hirup aya jalana, najan teu leuwih baju mah teu kurang. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik, yang pastinya luar biasa ya. Sampurasun. Rampes. Nah, jadi teman-teman yang barusan saya sampaikan itu merupakan satu sapaan khas dari tanah Sunda ya. Jadi kalau teman-teman dengar ada yang bilang sampurasun, teman-teman boleh bantu jawab dengan rampes. Bisa semuanya? Bisa. Kita coba satu kali lagi dengan penuh semangat ya. Sampurasun. Rampes, luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat datang Wilujeng Sumping di Saungan Klung Ujo ya. Waduh, nampaknya ini juga masih banyak sekali teman-teman yang push rank di sini ya. Oke, teman-teman mungkin boleh disimpan dulu karena nanti biar teman-teman dapat makna yang kalau sudah datang ke Saungan Klung Ujo ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Nah, dan sebelum kita memulai mungkin acara pada malam hari ini, tentunya di sini saya pengen dengar dulu semangatnya dari rombongan yang sudah hadir pada sore hari ini ke Saungan Klung Ujo ya. Jadi nanti ketika disebutkan nama rombongannya, boleh kasih tepuk tangan dan sorakannya yang paling meriah. Siap? Siap. Jadi langsung saja teman-teman, saya minta semangatnya dari SMP Negeri 1 Adipala. Luar biasa, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kalau boleh tahu ada yel-yelnya Ibu? Ada?
dulu ya. Nah jadi teman-teman perkenalkan, nama saya Mila. Tapi kalau di Saung Angklung Ujo saya akrab disapa dengan sapaan Teh Mila ya, atau Teteh. Karena Teteh artinya apa coba? Mbak ya, betul sekali, atau kakak perempuan dari tanah Sunda. Untuk cowoknya biasanya apa? AA atau Akang, betul sekali ya. Contohnya misalkan AA Eko ya, atau Akang Eko. Ya, gitu contohnya. Dan senang sekali selama 90 menit ke depan nanti Teh Mila akan menemani teman-teman semuanya untuk menyaksikan berbagai program yang ada di Saung Angklung Ujo ya. Nah jadi teman-teman, berbicara tentang Saung Angklung Ujo, jadi Saung Angklung Ujo ini merupakan tempat di mana angklung dibuat dan juga dimainkan ya, yang sudah berdiri sejak tahun 1966, didirikan oleh almarhum Abah Ujo Ngalegena beserta istri Ibu Uum Sumiati dan ke-10 putra dan putrinya. Dan alhamdulillah sekali teman-teman, sampai saat ini Saung Angklung Ujo punya kurang lebih 500 orang murid, dan mereka semua di sini belajar mengasah bakat dan kreativitasnya seperti menari, menyanyi, dan juga memainkan berbagai instrumen musik, khususnya dalam musik angklung kita sendiri, betul sekali ya. Nah tapi sebelum kita lihat putra-putri dari Saung Angklung Ujo memainkan angklungnya, untuk program yang pertama di belakang Teh Mila udah ada apa? Untuk pertunjukan wayang golek yang asli itu butuh waktu 1 malam penuh hanya untuk 1 cerita aja, kurang lebih 7 jam. Teman-teman siap nonton 7 jam wayang di sini? Yang pastinya enggak ya. Jadi kalau di Saung Angklung Ujo kami hanya akan menampilkan demonstrasinya saja. Jadi dalam waktu 10 sampai 15 menit teman-teman semuanya sudah bisa lihat bagaimana wayang berbicara, menari, dan bertempur dalam suatu medan peperangan. Dan kali ini langsung saja kita undang satu orang yang punya peran paling penting di setiap pertunjukan wayang golek ya, Eko. Eko, coba yang mainin wayang dia dalam kita pada malam hari ini ya. Dan tentu saja di setiap pertunjukan wayang golek juga kita akan ditemani atau diiringi langsung oleh 1 set alat musik gamelan, dan para pemainnya kita sebut dengan para Kanca Nayaga. Luar biasa, semangat sekali para Kanca Nayaga pada malam hari ini ya. Nah baik teman-teman, dalangnya udah siap, para Kanca Nayaganya juga sudah siap. Jadi tanpa menunggu lama lagi, kita awali dengan tepuk tangan yang meriah untuk demonstrasi wayang golek. Menuju nyaksikan. Ramayana. Prabu Rahwana adalah raja yang sakti mandraguna. Namun kesaktiannya ini digunakan untuk menyalurkan hawa nafsunya yang angkar. Saat ini Prabu Rahwana sedang jatuh cinta terhadap Dewi Sinta, istri dari Prabu Rama. Dan sekarang ia ingin mencoba mengambil Dewi Sinta dan membawanya ke negara Alengka. Sinta, Sinta, sebentar lagi engkau akan menjadi milikku, Sinta. Kemarilah Sinta, kemarilah, mendekatlah padaku.
Apa itu? Rupanya kau menggunakan penghalang, Sinta. Akan aku buktikan bahwa aku Prabu Rahwana adalah lebih sakti mandraguna dari suamimu Sri Rama. Tolong kakek Tuan Putri, tolong kakek di belakang sini Tuan Putri. Kakek tua, ada apa denganmu kakek? Mengapa badanmu terlihat lemah sekali kakek? Tolong kakek, kakek sudah berhari-hari belum makan. Lapar Tuan Putri. Malang sekali nasibmu kakek. Tunggu di sana kakek, akan aku bawakan sedikit makanan kakek. Terima kasih banyak Tuan Putri. Kakek, ini ada sedikit makanan untukmu, tolong diterima kakek. Ikut aku Sinta. Kadieu cepot, kemari cepot. Akang Ulah dipanggil. dipanggil, Iya, dipanggil siapa? sama Juragan Hanoman. Oh, sama Om Hanoman. Iya. Oh, di sebelah mana beliau teh? Wah, ini ngarep wae. Oh, ini ngarep. Siap. Semak kami haturakan diuk cepot. Duduk, siap kan? Oh,
Dharma wawayangan wae raga tayah pangawasana kasasarnya lampa nafsu mata kadukung badananmu katempuhan itu papagon kolot baheula baca nuraya lami-lami Sri Mahabatara mangandika Hanoman kaula Gusti Prabu sekarang juga engkau harus ikut bersamaku pergi ke negara Alengka untuk mengambil kembali Dewi Sinta istriku yang sudah diambil oleh Rahwan. Bangga Gusti Prabu. Ya kan saya juga di sini mau ikut membela kebenaran dan keadilan, merebut kembali Gusti Sinta kembali ke bangkuanmu Gusti. Sohanoman sebut ulang gawe bareng sawiyunan mugia sing hasil napoleon Dewi. Ikuti aku push up, alah, sit up, wah mantap, bos, do up, ada lagi bos, push up satu tangan, nah, tidak ada capek, ekstrim, push up tanpa tangan. Siapa yang mau melawan saya? Maju sekarang juga. Ada yang menantang. Ada yang menantang. Tapi aneh manusia teh sebadan-badan ungu. Iya si Ubit ya. Ayo, lawan. Kang, Ngelepasin nyawa teh kayak ngelepasin mantan teu ridho. wah berat Kang. Susah saya teman digusur. Akang. Apa sih bro? Kenapa Kang Epot jalannya mundur? Tadi kenapa aku jalannya mundur? Iya. Nggak ngapain maju juga. Dianya udah sama orang lain. Kalau kamu sakti mandraguna lawan aku, kalau Marica dari negara Lengkai, padakan canaya ge, padakan canaya ge, semangat. Tidak akan dikali sampai ke dia.
bagaimana pusaka pamungkas nih. Pusaka yang akan mengakhiri nyawa
Umur saya 7 tahun. Hai Prilly. Ibu Akang Teteh tahu gak pertunjukan tadi itu apa? Pertunjukan tadi itu adalah helaran atau rak-rakan untuk anak yang baru disunat atau dihitan. Lalu anak itu dudukkan di kursi terbuat dari bambu atau jampana. Lalu teman-teman yang menghibur anak menari, bernyanyi, dan bermain angklung. Tangga nadanya yang dipakai adalah pentatonis atau dominatif. Prilly memang masih kecil tapi sudah bisa menjelaskan dengan baik ya. Dan betul sekali teman-teman yang Prilly sampaikan bahwa yang baru saja kita saksikan itu merupakan upacara helaran untuk anak yang baru di sunat atau dihitan, betul sekali. Ini yang cowok-cowok udah pada dihitan semuanya? Belum? Nah, jadi teman-teman, nih teman-teman beruntung sekali karena lahir di zaman yang sudah cukup modern ya, karena kita punya alasan tersendiri loh kenapa pada zaman dahulu anak yang dihitan itu harus kita arak-arak seperti tadi ya, karena pada zaman dahulu sekali Indonesia itu belum punya teknologi yang canggih seperti sekarang ya, bahkan kita nggak punya yang namanya laser ataupun anestesi. Nah jadi biasanya nih anak yang akan disunat itu akan kita bawa dulu ke sungai, lalu nanti direndam sebagian tubuhnya di air sungai sampai mereka merasa kebal atau mati rasa ya, seperti di anestesi. Nah barulah setelah itu anak tersebut akan disunat atau dihitan. Mungkin di sini teman-teman ada yang bisa tebak disunatnya pakai apa? Bambu. Betul ya, bukan pakai pisau, bukan pakai gunting, bukan pakai golok ya, tapi pakai bambu hinis atau bambu yang ditipiskan. Jadi coba teman-teman bayangkan rasa sakitnya seperti apa ya. Nah maka dari itu kita melakukan upacara helaran tadi, menghibur anak tadi itu untuk sedikit menghilangkan rasa sakitnya ya. Dan setelah dihitan biasanya anak tersebut akan kita jadikan raja selama kurang lebih 1 hari 1 malam penuh ya. Ada yang mau jadi raja sehari semalam? Eko. Nah Eko dihitan dulu pakai bambu ya berarti. Nah baik teman-teman semuanya, setelah kita lihat helaran, selanjutnya kita punya apa Prilly? Tari topeng. Tari topeng. Nah penasaran tariannya seperti apa? Langsung saja kita saksikan, ini dia Tari topeng. tari topeng.